Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desain, welcome to the very first episode of Ngobrol Digital, edisi Tanya Alumni JARS UI bersama saya, Devi, dari Angkatan 2020 Arsitektur IP. Nah, sebelumnya Sobat Desain udah ada yang punya rencana belum nih untuk kuliah di luar negeri, apalagi zaman sekarang yang namanya beasiswa tuh udah menjamur banget. Nah, karena di episode pertama kali ini pas banget untuk didengerin karena kita bakal bahas tentang beasiswa kuliah di luar negeri bersama narasumber kita yang sudah bergabung yaitu Kak Satria. Halo Kak Satria, apa kabar Kak? Halo Devi. Iya betul. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang sedang sibuk freelance sih, sebutan freelance buat sambil nunggu waktu berangkat. Insya Allah berangkat bulan ini untuk kuliah. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih ngobrolnya Kak, mungkin Kak Satria bisa kenalin diri terlebih dahulu, kayak dari angkatan berapa gitu. Oke, teman-teman semua yang mendengarkan, perkenalkan saya Satria Agung Permana. Bisa dipanggil Satria, biasanya dipanggil Satria gitu. Terus saya angkatan 2014 dulu di Arsitektur UII gitu. Oke, salam kenal ya Kak Ya, Satria. salam kenal, Devi. Oke, kita mulai aja nih ngobrolnya. Mungkin pertama kali yang mau aku tanyain Kak, kenapa sih Kak Satria milih jurusan arsitektur dan kenapa harus UII dibanding sama jurusan dan kampus yang lain? Dulu saya lulus dari STM gitu. SMK dulu jurusan gambar bangunan. Sekarang mungkin udah nggak ada. Jadi sekarang udah ke building information modeling semua jurusannya. Jadi ya lumayan berkembang ya, meskipun setingkat SMK udah lumayan berkembang. Terus waktu itu saya dapat kesempatan magang gitu di firma yang dibawahi oleh alumni UI juga gitu. Jadi reputasi alumni UI memiliki reputasi yang baik gitu. Jadi dulu saya bersama Pak Iwan angkatan 2000 kalau nggak salah, saya agak lupa. Terus dia juga dibersamai oleh Pak Uut gitu. Jadi saya mendapatkan informasi UII dari situ dan mencoba mendaftar. Sebelumnya daftar yang negeri-negeri dulu dan kebetulan belum beruntung. Sama sih. Sama sih kalau itu Kak. Dan the last chance saya masukin ke UII dan alhamdulillah diterima. Dan arsitektur menurut saya dulu itu jadi kalau alasan apa ya, alasan agak bercandanya karena nggak mau matematika. Terus kan kalau di SM dulu semi sipil jadinya banyak hitungan, banyak ini. Terus ada sedikit lah keinginan seni jadi masuk ke arsitektur dan alhamdulillah diterima di sini. Dan ya ini adalah jadi 4 tahun yang cukup berarti buat saya sih terutama di UI gitu. Oke. Nah, selama kuliah ini Kak Satria tipe mahasiswa yang kupu-kupu atau yang kura-kura nih? Kuliah pulang atau kuliah rapat? Dulu saya nggak terlalu masuk ke himpunan. Jadi waktu awal-awal semester aja itu dulu masuk ya, kegiatan-kegiatan awal lah. Terus habis itu saya mendaftarkan diri jadi asisten lab, asisten dosen. Jadinya ya kuliah rapatnya di situ. Kuliah rapat terus ya pulangnya juga di sini gitu karena pulang kuliah langsung ke lab untuk jaga dan maintenance segala macam gitu. Jadinya lebih fokus ke akademis sih dulu, tapi juga untuk aktivitas ekstrakurikuler lain di luar himpunan sih. Jadi dulu kalau di kampus itu ikut di dulu kan saya beasiswa juga di sini, jadinya ikut himpunan yang para penerima beasiswa dan ya sisanya kalau di kampus ya fokus ke arsitekturnya. Oke, berarti lebih fokus ke akademis lah ya. Akademis. Oke. Nah, berarti pernah nggak sih Kak ikut kegiatan-kegiatan apa, mungkin magang atau mungkin dulu ada exchange selama Kakak kuliah 4 tahun itu? Yang selain organisasi itulah. Kalau
magang sih di waktu itu kurikulumnya belum ada magang, jadi emang magangnya ditransferkan ke program profesi gitu. Jadi semuanya program magang ditransfer ke situ dan eh, ya kalau mau magang ambil cuti dulu kalau mau bener-bener mau ambil magang. Cuman karena dulu eh, sistemnya kalau nggak lulus di semester itu nggak bisa naik ke semester berikutnya, jadi kalau ambil cuti di salah satunya bisa ngulangnya 1 tahun lagi gitu, jadinya kurang kurang fleksibel buat kita, akhirnya kita nggak ambil magang dan banyak ya itu ngambil kesempatan lain di program-program exchange. Dan salah satu exchange yang pertama kali diikuti itu dulu di 2015 itu, dulu diajak Bu Lia juga itu, Bu Syarifah itu emang apa ya, salah satu dosen yang dekat dan banyak membuka peluang lah buat ikut exchange, buat ikut uh, sembara dan sebagainya macam. Jadi ya selama 4 tahun itu cukup banyak mengikuti, ya nggak banyak sih, cuman beberapa. Ada exchange di summer camp itu di ITB, terus di 2016 ikut Bu Lia ke Berlin buat kompetisi arsitektur. Terus di 2017 itu semacam kongres arsitek gitu. Kita input apa proposal mahasiswa, karya mahasiswa di situ dan dipresentasikan di situ di Seoul. Dan di tahun terakhir iseng ikut jambore ini mahasiswa arsitektur se-Asia gitu di Arkasia gitu. Oke, lumayan banyak ya Kak, kayaknya tiap tahun ada aja Tiap gitu tahun ada experience. aja. Jadi kayak ke trigger sekali buat apa, udah dirasakan pengalaman yang lumayan seru, jadi kepingin lagi gitu. Jadi pembuka pintu banget sih Bu Lia dulu yang buat pintu ini. Oke, nah waktu Kak Satria udah lulus nih, setelah menjalani kehidupan mahasiswa arsitektur 4 tahun itu, apa sih yang Kak Satria lakukan untuk pertama kali itu? Pertama kali jujur aja agak bingung. Lulus mau mendaftar kerja gitu kan, daftar kerja di studio tapi kodarulahnya keterimanya malah di studio penulisan dulu, penulis arsitektur di Omah Library itu di Tangerang yang milik Real Rich Syarif. Jadi malah nggak terlalu fokus ke desain arsitekturnya, jadi lebih ke pengembangan ilmu di sana sama Kak Rich di situ. Kita panggilnya Kak Rich di sana. Tapi dari situ jadi banyak kesempatan sih buat belajar sama arsitek-arsitek yang sempat kita wawancarai dan ilmu-ilmu yang sedang dibahas praktisi-praktisi kala itu. Jadi ya bisa dibilang kalau ilmu desainnya sedikit terkikis dalam 3 tahun ini. Terus dari situlah jadi muncul lagi buat motivasi kembali buat apa ya, belajar desain lagi, jadi di S2 gitu. Oke. Berarti everything happen for a reason ya, walaupun emang nggak ngerjain desain tapi nulis, lebih baik nulis ya. Iya, nggak lebih baik juga sih. Kebetulan aja dapatnya kayak gitu. Okay. Tapi ya everything jadi connected gitu. Yeah. Oke. Nah, terus sekarang ini kan Kak Satria mau berangkat ya, tadi bilangnya mau berangkat ke TU Delft kalau nggak salah. Apa sih alasan utama Kak Satria itu pengen banget kuliah di luar negeri? Tuh. Apalagi dengan beasiswa gitu. Ya, untuk alasan utamanya sih karena pernah dibukakan pintu tentang dunia itu sih. Jadi banyak hal yang belum bisa kita dapatkan di Indonesia. Kemudian kesempatan di luar negeri jadi satu hal yang bisa diambil gitu. Di situ terutama di sekolah-sekolah luar itu
mungkin culture-nya agak berbeda gitu. Jadi saya uh, pengen merasakan itu, kemudian uh, mengambil apa yang kiranya penting gitu, terus dikembalikan lagi ketika nanti pulang. Dan terutama ke TU Delft itu salah satu kampus yang jadi cita-cita sih, karena dulu sempat ada alumninya gitu kan bikin bikin semacam channel YouTube lah, yang menjelaskan tentang arsitektur di culture design arsitektur di sana. Dan kurang lebih jadi tertarik banget sih dengan studionya, dengan dosen-dosen yang diajak gitu. Karena kalau di sana tuh praktisi juga jadi dosen gitu. Jadi kita juga bakal punya kesempatan buat belajar desain secara langsung ke praktisi-praktisi yang keren. Terutama di TU Delft itu salah satu arsitek yang saya idolai mengajar di sana juga, Winnie Mas itu namanya, di MVRDV. Gitu. Dan sekarang ini kan sebenarnya banyak banget ya Kak jenis beasiswa, Ya. tapi banyak juga orang yang udah pesimis di awal, aduh ribet banget, harus IELTS-nya harus segini lah, terus harus Porto dan lain-lain. Nah, kalau dari Kak Satria sendiri, kenapa sih apply beasiswa dan apa sih yang memotivasi Kak Satria untuk keep going, dan apa aja beasiswa yang pernah Kak Satria coba setelah lulus kemarin? Ya. Ya kalau beasiswa lumayan banyak yang saya coba, karena ya salah satu alasan utama karena ya faktor finansial, karena S2 itu nggak sedikit biayanya, apalagi di luar negeri perlu banyak banget lah. Nah di situ saya mulai menyeriusi itu ketika pandemi gitu. Pandemi ikut les IELTS, dan waktu awal-awal les itu nilainya juga 4 3,5. Udah bikin minder dulu. Udah sempat nyerah, ini susah banget lah gitu. Apalagi kan kalau dulu belum ada program IP ya, jadinya bahasa Inggris kurang gitu terasah gitu di sini. Meskipun terbantu dengan bacaan-bacaan Inggris di perpustakaan. Tapi kan kalau IELTS kan ada speakingnya, ada ini, jadinya butuh banyak latihan gitu. Nah itu kayak trigger buat nyeriusin itu ketika pandemi itu ada waiver buat IELTS-nya. Jadi nggak perlu IELTS dulu, daftar dulu. Waktu itu beasiswa pertama yang saya apply itu Australian Award gitu. Di situ IELTS-nya di waive, jadi kita bisa apply dulu sebelum punya IELTS. Meskipun gagal, itu kegagalan pertama, tapi dari kegagalan itu jadi ada sedikit kepercayaan diri ketika IELTS-nya lumayan lah di situ ada. Jadi ketika apply AS itu ada semacam mini tes IELTS itu, dan hasilnya juga lumayan setelah belajar beberapa kali. Setelah itu gagal kan, mulai ya kalau masih first try masih nggak apa-apa lah galau, nggak terlalu galau sih, masih first try karena ya udah tahu pasti gagal gitu. Second try itu ke Chevening gitu. Chevening itu beasiswa dari UK, dan syaratnya juga cukup lumayan ketat, karena di sana mengharuskan pengalaman kerja 2 tahun, terus ada leadership experience gitu. Jadi buat mahasiswa ini penting, buat jangan terlalu akademis juga penting, akademis juga. Jadi coba balance, jadi coba asah pengalaman leadership di organisasi atau di lembaga sosial dan sebagainya, macam itu penting banget kalau benar-benar mau coba apply lagi nanti di beasiswa. Dan itu juga gagal
lagi karena tapi di situ saya dapat mentor sih, dapat mentor dari program Seveningnya buat gimana bikin essay dan sebagainya macam. Dan saat kegagalan itu jadi satu pelajaran juga gitu buat mencoba di tahapan berikutnya. Nah, percobaan ketiga itu daftar AAS lagi. Cuman gagal lagi. Gak apa-apa. Lebih baik udah nyoba terus gagal daripada nggak nyoba. Betul. Nah, yang paling tragis gagalnya itu nyoba beasiswa di Swedia. Karena itu kayak bener-bener mati-matian daripada yang sebelumnya. Bener-bener kayak essay itu aku lempar ke alumni terus kasih feedback ya kayak seminggu tuh ada 2-3 kali lah buat feedback essay dan sebagainya. Cuman kampusnya alhamdulillah keterima di KTH University, cuman beasiswanya gagal. Gagal itu jadi itu bener-bener jadi down banget sih, kayak udah mau nyerah, bener-bener nyerah. Mending kerja aja dah. Ngapain capek-capek gitu karena yang kita keluarin nggak cuman pikiran, materi juga kayak waktu gitu sih. Jadi bener-bener capek kalau mulai dari nol gitu. Terus di percobaan kelima itu, nah itu di TUDF-nya alhamdulillah keterima. Cuman beasiswa dari Belandanya namanya Stunet waktu itu juga gagal, jadi udah gagal semua. Nah ini last call-nya di LPDP ini gitu dulu. Dicoba aja lah, ini yang terakhir kalinya deh LPDP gitu. Kalau nggak berhasil ya udah kerja dulu sampai beberapa waktu, nanti coba lagi karena rata-rata beasiswa tuh ada batasan umur di 35, jadi masih ada waktu lah buat nyoba lagi. Nah, saya masukin berkasnya juga lumayan. Kalau LPDP berkasnya banyak banget, jadi harus disiapkan dengan matang. Waktu itu pengumuman selang beberapa minggu dan masuk ke tahap berikutnya alhamdulillah. Jadi wah, ada sedikit harapan nih. Tapi nah ini tahap keduanya jadi momok sebenarnya karena ada tes akademik. Oh, berarti itu belum ini ya? Berarti yang di TUDF itu udah ditarik kah berkasnya atau gimana?